Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita kembali boleh mengikuti persekutuan doa, semuanya karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan sedikit bagian firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kita akan menyanyikan satu pujian, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau hanya sejauh doa. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami, orang-orang yang sudah Kau tebus, sekarang boleh menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Ampuni seringkali kami belum datang mencari Engkau, padahal Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami tidak mendoakannya pun, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tetap menjaga, tetap menyertai kami. Biarlah hari ini kami mau belajar bagaimana kami harus berdoa. Dalam segala keadaan, kami mau terus berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 5 ayat 15. Kita akan baca dari ayat 14 ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa Ia telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau kita lihat ayat ini, ayat 14, dan inilah keberanian percaya. Berbicara keberanian, berbicara tentang keyakinan, kemantapan. Kalau kita ingat di Ibrani 4 ayat 16, marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita menerima rahmat, kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dengan berani kita datang berdoa. Kenapa kita dengan berani, dengan mantap, dengan yakin datang kepada Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang akan mengabulkan doa kita. Dia Tuhan yang akan mendengarkan seruan doa kita. Dia akan menjawab seturut dengan kehendaknya yang terbaik bagi kita. Catatannya di sini, apakah semua doa kita akan dikabulkan? Iya, kalau itu menurut kehendak Tuhan. In line with His will. Sejalan dengan kehendaknya. Kalau kita lihat di dalam doa-doa kita, apakah doa kita sudah sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saudara, kalau kita coba pikirkan, kita coba renungkan, sebetulnya doa itu seperti apa sih? Kayak cara kerjanya, mungkin urutannya. Saudara, kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah. Bapa pemilik hidup kita, pencipta kita, penguasa kita, Tuhan kita. Kepada Dialah kita berdoa. Tapi Dia adalah Allah yang kudus, mulia, dan kita manusia berdosa. Karena itu Dia memberikan Yesus, supaya kita boleh datang secara pribadi. Yesus menjadi pengantara,
supaya kita boleh datang kepadanya di dalam doa. Karena itulah kita bisa berdoa. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, memulihkan hubungan antara Allah dengan kita sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Tapi seringkali ternyata tidak mudah untuk berdoa. Iya, karena kita masih ada di dalam tubuh dosa ini dan seringkali apa yang kita minta bukan yang merupakan kehendak Tuhan. Untuk itulah, kalau kita lihat bagian-bagian firman Tuhan menarik, saudara. Untuk itulah Roh Kudus diberikan. Supaya dia bisa mengajar kita, mengarahkan kita, supaya doa kita sejalan, inline dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan tadi. Bahkan yang menarik kalau kita ingat, sebelum waktu kita tidak bisa berdoa pun, Roh akan memimpin kita, menolong kita untuk berdoa. Karena itu saudara, kenapa kita harus berdoa dengan yakin? Karena berdoa aja itu sudah inisiatifnya Tuhan. Karena karya Kristus membuat kita sekarang boleh berelasi dekat dengan Tuhan, bukankah itu hal yang indah? Jadi kalau kita doa, apa Tuhan dengar doa? Pasti dengar. Karena dia yang ingin berelasi dengan kita, makanya Yesus mati di kayu salib buat kita. Apakah dia tahu yang terbaik buat aku? Pasti tahu. Nggak usah dipertanyakan, saudara. Tapi yang dia mau, kita datang dengan penuh keyakinan kepada dia. Sambil kita yakin, dia tahu yang terbaik untuk aku. Dia akan memberikan jawaban doa yang mungkin melampaui apa yang aku bisa pikirkan, yang mungkin bisa jadi lebih wow, lebih luar biasa dari yang aku bisa pikirkan. Semoga dengan penuh keyakinan kita mau datang kepada Tuhan. Saudara, saat ini mungkin kita berdoa gitu ya, untuk orang-orang yang sedang sakit. Saya bersyukur banyak orang yang saat ini mungkin masih berjuang, tapi dia bisa melihat bagaimana Tuhan menolong. Kemarin ada seorang hamba Tuhan yang sempat di ICU beberapa minggu, kemudian di ruang perawatan beberapa minggu, dan sekarang bisa pulang ke rumah. Tapi mungkin yang kita masih harus berjuang di tempat isolasi, di tempat perawatan kita masing-masing. Mungkin saudara yang di rumah, saudara yakinlah, datanglah kepada Tuhan itu. Dia tahu apa yang kau rasakan, dia tahu apa yang sedang kau alami. Kalau ada yang sakit, datanglah kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit dan sedang berjuang di masa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mendukung saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan, yang pulihkan mereka. Mereka yang masih terbaring lemah di ruang perawatan, bahkan di ICU. Mereka yang isolasi di rumah, mereka yang mungkin sakit-sakit yang lain bukan hanya COVID, dan mereka saat ini begitu lemah, begitu takut, mungkin mereka menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Biarlah mereka dengan penuh keyakinan mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik hidup mereka, Tuhan yang akan menyertai mereka, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Bahkan kalau belum waktunya untuk sembuh, Tuhan juga akan menguatkan mereka, menghibur mereka, memberikan damai sejahtera. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit ini. Terima kasih Bapa. Saya mengajak kita juga berdoa, kalau saat ini ada dari kita yang sudah sembuh gitu ya. Semoga kita bisa mengucap syukur untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Ada beberapa pesan orang ya yang ada di WA saya coba bacakan beberapa ya. Yang pertama, untuk kesembuhan ini yang menarik, ada seorang jemaat yang dia habis sakit cukup parah sampai harus masuk rumah sakit pakai tabung oksigen. Tahu-tahu tadi saya kirimkan renungan, dia meresponi pakai gambar doa, terus saya tanya, sudah sehat Pak? Jawabannya menarik, syukur Pak. Semua karena anugerah kasih Tuhan yang membimbing saya, dan dukungan doa juga semangat dari saudara-saudara seiman gitu ya. Saudara bersyukur kalau ada saudara-saudara seiman kita yang sekarang sudah sembuh. Biarlah di masa-masa ini mereka terus bisa melihat pemeliharaan Tuhan itu. Mereka bisa mengucap syukur dan mereka bisa menggunakan hidupnya dengan lebih baik lagi. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk saudara-saudara kita yang sudah mengalami kesembuhan. Bapak, saat ini kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh. Mungkin mereka masih harus menunggu waktu untuk betul-betul pulih. Mereka harus menjaga kesehatan mereka. Mungkin masih banyak hal yang mereka harus lakukan untuk perawatan. Tapi kami bersyukur Tuhan menolong mereka. Dan biarlah setiap saudara-saudara kami yang sudah mengalami kesembuhan, mereka juga bisa melihat bahwa hidup ini berharga. Kalau mereka masih boleh hidup, mereka mau berjuang,
mereka mau berjalan bersama dengan Tuhan, mereka mau melayani Tuhan, mereka mau lebih baik lagi di dalam mengikut Tuhan. Tuhan terus tolong sertai mereka, dan biarlah mereka bisa memberikan ucapan syukurnya, mereka juga mau peduli kepada orang-orang lain, juga mau membantu sesamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mau melihat orang-orang yang saat ini juga sedang berduka. Saudara, ada banyak orang yang sedang berduka gitu ya. Kemarin ada beberapa rekan, saya bacakan WA-nya ya. Jadi kemarin ada satu orang yang suaminya meninggal. Dia tuliskan, saya masih belum bisa lupa dengan suami. Sambil gambar emo menangis gitu ya. Saudara, waktu saya baca ini saya sedih gitu ya. Lalu ada satu orang lagi, Tuhan izinkan aku mengalami bagaimana rasanya kehilangan orang yang aku kasih karena kena COVID. Semua proses begitu cepat, kehilangan pasangan itu tenagaku seperti terkuras habis gitu ya. Tapi terima kasih sudah mendengar dan mau berdoa gitu ya. Saudara, kadang mungkin kita tidak bisa tahu apa yang mereka rasakan, tapi Tuhan tahu. Mungkin kita cuma bisa menjadi bahu tempat mereka bersandar, mungkin kita hanya bisa mensupport dan kita bisa mendoakan. Tapi yakinlah itu juga berguna untuk mereka. Kita tidak bisa memahami mereka, tapi kuatkan mereka untuk mereka percaya kepada Tuhan yang bisa memahami mereka. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang sedang berduka saat ini, supaya Tuhan berikan mereka kekuatan. Bapak, saat ini kami juga mendukung saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan tolong supaya mereka diberikan penghiburan yang dari Tuhan. Mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin orang lain tidak bisa memahami apa yang mereka rasakan, tapi Tuhan tahu yang mereka rasakan. Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan akan menguatkan mereka. Dan biarlah kami sebagai saudara-saudara seiman, kami bisa mensupport mereka, kami bisa menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa juga, saudara, untuk di masa-masa ini, untuk iman kita gitu ya. Kadang juga tidak mudah. Di tengah masa ini bisa jadi kita kehilangan iman kita. Ada yang tadi saya ceritakan yang kehilangan suaminya, yang menarik gini. Kan berapa hari sebelumnya dia tuliskan, doakan aku kehilangan suami, rasanya berat, menguras banyak tenaga. Itu saya kontak itu. Tapi berapa hari kemudian dia bisa kirim WA seperti ini seminggu kemudian. Pagi boleh menitipkan doa buat temanku yang sudah janda, kemarin dalam sehari kokonya yang besar dan papanya berpulang ke surga karena COVID, doakan imannya tetap kuat. Saudara, yang menarik apa? Saudara seiman yang sedang berduka ini, minggu depannya dia mendoakan orang yang lain. Artinya dia bisa melihat ada Tuhan. Sekarang dia bukan hanya fokus kepada kesulitannya, tapi juga mau mendoakan orang lain. Ada satu lagi, seorang pengusaha yang juga bergumul dengan usahanya. Waktu saya tanya, mau didoakan apa Pak? Jawabannya, harapan saya dimampukannya tetap menjaga iman, hidup sesuai kehendaknya, menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Semoga di masa ini kita semua tetap beriman. Banyak tantangan di dalam pekerjaan, keluarga, tapi kita tidak fokus di dalam kesulitan kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami serahkan semua anak-anak Tuhan. Dalam segala kondisi kami saat ini, kami tetap bersandar kepada Tuhan, kami tetap kuat, kami tetap beriman. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan kami, penebus kami, yang selalu menyertai dan menolong kami. Karena itu Tuhan, kuatkan kami. Dan bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin dalam masa-masa yang berat, mereka tetap kuat, mereka tetap percaya. Karena mereka punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang akan terus menolong dan menghibur mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita juga berdoa, di masa ini pun tentu ada berita-berita baik gitu ya. Enggak semua kisahnya menyedihkan. Di masa ini ada beberapa orang yang bisa mengucap syukur gitu ya. Ada satu teman yang saat ini suaminya sedang sakit dan dia masih menantikan obat, dia harus kemarin mencari plasma. Tapi berapa waktu ini saya lihat di status WA-nya dia selalu, Bapak di surga sekali lagi aku bersyukur gitu ya. Terima kasih Tuhan kok ada. Dia tetap bisa bersyukur, bisa melihat Tuhan juga menjawab kok. Tuhan juga menolong karena kemarin akhirnya dapat plasma gitu ya. Tapi memang sekarang masih berjuang. Kemarin juga ada satu WA,
Aku keterima di satu PT perusahaan yang baik. Nanti bulan September aku mulai bekerja di sana gitu ya. Saudara, di masa ini pun Tuhan bisa berikan hal-hal yang indah. Bukan semua sulit. Pekalah dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, belum tentu hal yang besar. Mungkin hal yang kecil, mengucap syukurlah untuk itu. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami juga mengucap syukur kalau Tuhan juga memberikan banyak berkat, banyak hal yang indah. Tuhan berikan kecukupan, Tuhan berikan nafas untuk kami bisa hirup. Tuhan juga berikan bahkan pekerjaan yang baik, studi yang baik, keluarga yang baik. Bahkan kami bisa melihat karya Tuhan itu nyata dalam setiap aspek hidup kami. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Biarlah kami bisa terus mengucap syukur bahwa Engkau ada, Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kami saat ini. Biarlah kami terus mau datang dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan pemilik hidup kami, penebus kami. Dan Tuhan yang akan mendengarkan setiap seru doa kami. Tuhan yang akan menjawab setiap doa kami. Sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Jauh lebih baik dari apa yang kami bisa pikirkan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa terus tekun berdoa. Bukan hanya berdoa untuk kami, tapi juga mendoakan orang-orang di sekitar kami. Kami tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan terus sertai setiap pemimpin bangsa ini di dalam mengambil keputusan-keputusan untuk rakyat. Tuhan tolong untuk tenaga kesehatan. Tuhan terus tolong mereka di dalam menjalankan setiap pekerjaan mereka. Aparat keamanan, polisi, TNI juga berkati mereka supaya mereka juga bisa menjaga keamanan dengan baik. Pejabat-pejabat yang lain, bahkan Satpol PP di dalam menegakkan PPKM yang tidak mudah. Tuhan juga tolong mereka, kuatkan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, berkati di masa yang tidak mudah, di masa online ini, semua rekaman, semua persiapan ibadah bisa dijalankan dengan baik. Semua kegiatan-kegiatan yang lain berjalan dengan baik dan iman jemaat tetap bisa bertumbuh. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami masih bisa bersekutu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.